أستغفر الله رب البرايا من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadhihi as-sabiha al-mubarakah insyaallah yanzil malaikatani لينتجنا إن شاء الله في هذا اليوم ونرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ورضاه رضا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Para ustaz, para ustazah yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang menjadi penting bagi kita di dalam kehidupan kita adalah niat karena Allah. Sehingga kalian, kita semua, saya tidak terpaksa untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang itu sebenarnya adalah menjadi poin. Andaikan kita main game, yang banyak yang kita inginkan adalah poin. Nah, oleh karena itu menjadi strategi dan solusi bagi kita semuanya, termasuk saya. Kalau saya malas ini kan nggak datang, karena tidak mengharap ridho Allah. Ngapain ngajar kan gitu? Mendingan yang lain tidur sama anak, sama istri kan gitu kan? Nah, ini kalian harus kuatkan semuanya untuk kita sehingga kita bangun pagi seperti ini tidak sia-sia hanya gerakan fisik, tapi bagaimana ini menjadi gerakan fisik sekaligus gerakan batin dan mendapatkan ridha Allah. Kuatkan terus, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Dalilnya innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita sudah bagus, pasti pekerjaannya akan bagus. Tolong itu nanti diintrospeksi masing-masing. Saya, antum. Jadi kalau ada pekerjaan kemudian di tengah jalan sudah memble, nah itu sangat mungkin niat di depan itu kurang kuat. Maksudnya Ustaz Rifai bagaimana? Niat yang baik itu adik-adik adalah yang kuat di depan. Walaupun di tengah jalan mendapatkan rintangan, dia tetap fokus kepada tujuan utama. Itu adik-adik biar kalian saya tidak sia-sia hidup seperti ini. Kan gitu ya. Semuanya orang tentunya ingin mendapatkan apa? Keberkahan, ingin mendapatkan apa? Ilmu. Ingat, Pak Kiai selalu menyampaikan kepada kita, an-nasu a'da'u ma jahilu. Masalah ini suwar benar haqqan. Sering terjadi kepada kita karena apa? Karena kita bodoh memang. Bodoh itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Bodoh kita tidak tahu tentang orang itu, maka kita kemudian bersitegang dengan dia. Andaikan saya tahu orang itu, dia lemah ini, dia lemah itu, maka kita tidak akan mungkin bermusuhan. Kenapa? Ana a'lamu. Saya tahu tentang dia. Maka kemudian orang-orang sangat bijak mengatakan, an-nasu ada soal. Itu benar adik-adik. Apalagi di tengah masyarakat. Kalau kalian hanya mengikuti mindset kalian bahwasannya orang harus seperti ini, harus seperti ini, nah, di masyarakat tuh banyak yang tidak pintar seperti kita. Nah, apakah kita akan mengatakan mereka bodoh? Yang bodoh siapa sebenarnya? Ya kita. Yang bodoh kita, karena kita tidak mengetahui dia. Sudah jelas orang itu tidak belajar, tidak pernah mendapatkan apa-apa. Nah, itu yang harus kita kuatkan. Bisa dipahami ya? Paham tuh? Begitu Ustazah ya. Mari kita kuatkan karena kalian tidak akan lama di sini. Ya nggak mungkin di sini lama-lama juga, kan? Pasti akan ke masyarakat. Di sini jadikanlah sebagai wadah pembinaan diri. Bersyukurlah. Sebagaimana saya juga dulu bersyukur. Alhamdulillah ditaruh di dalam oleh kiai karena kemudian saya bisa menguatkan diri untuk kemudian terjun keluar. Belum tentu teman-teman kalian yang sudah keluar setelah kelas 6 itu dia memiliki kekuatan batin. Maka kita bersyukurlah di sini. Ini kan kalian orang-orang pilihan tentunya orang hebat. Itu yang perlu kita kuatkan. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur. Gitu maksudnya, Ustaz. Jadi bersyukur dan kemudian kuatkan niat karena Allah. Saya juga seperti ini ya tidak akan selamanya. Ketika kalian sudah keluar, Ustaz Mas Duki sudah mungkin kalian keluar ya Ustaz Mas Duki tidak seperti tadi. Ustaz-ustaz yang lain juga ya seperti itu. Karena sudah di luar, mau ngapain? Nggak mungkin selalu nyetron kalian terus ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jadi itu namanya kalau di dalam ilmu adalah positif thinking. Itu buatkan hari adik-adik biar kalian tidak tersiksa di tengah kehidupan kita ini seperti ini. Semuanya termasuk saya. Kalau saya ini ya seperti itu saya tersiksa. Ngajar tak nyaman, di pondok ini tak nyaman gitu kan. Karena tersiksa. Kalau saya kok negatif thinking. Nah, itu fungsinya agar kemudian ilmu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bermanfaat. Nanti kalian lama-lama di sini ya itunya nggak ada efek sampingnya sama sekali. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya doakan semoga kita semuanya ini termasuk orang-orang yang soleh dan solehah. Orang-orang yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita kuatkan nanti waktu sholat suruh, kita sholat suruh, silahkan sholat sendiri nanti agar mendapatkan pahala umroh. Nah, gini-gini nih dapat pahala umroh. Sholat subuh, duduk, ngaji, suruh, lagi sholat 2 rakaat sholat subuh. Nah, suruh, terus kemudian 2 rakaat sudah pahalanya itu sama dengan pahala umroh. Hadis sahih. Ya, baik. Alhamdulillah
Kemarin kita sudah membahas tentang aqdun nikah, i'lanun nikah. Sudah jelas ya, ada hal yang perlu disampaikan, dikomunikasikan barangkali. Semuanya kita sepakat kemudian berdasarkan dalil, berdasarkan pendapat ulama, walimatul urs menjadi apa? Hal yang perlu kita selenggarakan. Eman kalau tidak selenggarakan. Apa? Ibtiadan minaz zina wal fitnah. Lupa. Untuk menjauhi, menghindari diri kita ini yang sudah menikah, yang sudah akdun nikah itu, yang sudah akdun nikah ya, itu terhindar dari zina atau kemudian fitnah. Fitnah itu adik-adik banyak sekali macam-macam. Fitnah mulut terutama. Makanya mulut itu apa katanya kalau kita belajar di kelas 1 itu? Salamatul insan fi lisan. Ada lagi Ustaz Taufik itu harimaumu, mulutmu harimaumu. Mulutmu yang negatif maka dia akan mencakai dirimu sendiri, gitu kan? Ya mulut ini memang bahaya. Makanya mulut yang tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan, maka dia akan menghasilkan cakaran. Alhamdulillah. Ayo. Saya selalu mengajak more action in less talk, gitu kan. Banyaklah kita bekerja lah, jangan terlalu banyak bicara, gitu kan. Duduk bicara. Alhamdulillah. Lebih mendingan kita kerja, sedikit omong kerja. Kecuali kalian pidato. Kalau pidato banyak ngomong gitu. Jangan banyak gerak kalau pidato gitu. Nanti pidato kamu banyak gerak. Suaranya yang tidak ada. Jadi dikira majnun sama orang kan. Ya itu ya. Ada hal dari Ustazah Ivan ya. Ilham. Ada hal dari walimatun nikah. Sudah ya? Understand ya? Semuanya paham ya? Untuk dilaksanakan karena kita akan melakukan apa? Ya, pernikahan. Maka semoga pernikahan kalian semuanya barokah. Sekarang Ustaz Nafis di umurnya berapa Ustaz? 19. Bisa saja tahun depan sudah menikah karena sudah demen keburu gitu kan. Tapi belum tercatat ya, belum bisa tercatat di KUA itu Ustaz. Sekarang umur berapa? 23 ya Ustaz? Wadi ya? 23 yang 23 atau 4? 23 yang laki-laki, yang perempuan 21 ya? 12 apa Ustaz? 12 ya? Ditimang-timang, antum gendong dulu gitu. Ya gak apa-apa sirri gitu kan. 21 yang perempuan, yang laki-laki 23 atau 24 ya. Nah itu baru bisa tercatat dia dalam administrasi negara. Ya KUA itu kantor urusan agama. Kalau nggak punya gimana Ustaz? Kalau belum, ya mendingan kalau dari pandangan aspek perspektif hukum ya untuk disegerakan lebih baik gitu kan. Seperti itu. Ya, statusnya. Menikah, Ustaz. Jangan tidak menikah eman. Hal yang enak dan kemudian kalau Nabi man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Coba bayangkan pahalanya 50% dari kehidupan kita bahwasanya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan hanya orang bodoh gitu kan. Hanya orang gendeng gak mau menikah yang pahalanya 50% keimanan kita sudah istakmalah. Tapi kemudian jangan beralasan, Ustaz, kalau satu saja 50% iman kita, berarti untuk melengkapinya masna. Ya alasan laki-laki itu kan. Berarti masna sudah sahurubah Ustaz, berarti 200% gitu kan. Ya tidak juga, tidak seperti itu. Ya. Baik, nikmati adik-adik, nikmati kehidupan ini, jalankan agar kemudian tidak tersiksa, tidak terbebani. Jadilah orang yang bebas, ya.
Jadilah orang yang bebas. Orang yang bebas itu bagaimana orang yang bebas? Orang yang mengikuti syariat Islam. Kalau saya bawa kepada apa namanya itu orang mengendari motor, mana yang bebas, yang pakai helm atau yang tidak pakai helm? Yang pakai helm yang bebas. Kenapa Ustaz? Coba antum pakai helm, ada polisi, santai nggak? Santai. Nggak pakai helm menurut saya. Posang nggak? Posang saya nyari gang-gang sempit. Nyari gang-gang untuk masuk-masuk. Kenapa? Nggak tenang, takut ditangkap. Jadi jadilah yang bebas. Sama seperti kita juga di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak agar kemudian kalian menjadi manusia yang bebas. Jangan artikan makna bebas itu kemudian melanggar aturan. Kan ada yang anak-anak salah. Anak-anak muda banyak salah, Ustaz. Wajar. Iya, bebas itu maksudnya mereka ya poya-poya, sepeda motornya bannya kecil, belakangnya besar gitu kan. Akhirnya gak jalan karena mesinnya rontal kan gitu. Alhamdulillah. Nah, ini kayak gini-gini, rambutnya dikepang, itu bebas katanya. Bebas apa? Diejek-ejek orang kok bebas? Gak bebas itu gitu ya. Nah itu fungsinya kita menuntut ilmu adik-adik. Jangan latah ya. Jangan latah nanti di tengah-tengah masyarakat. Saya khawatir nanti naudzubillah, semoga tidak gitu kan. Walaupun kita sudah lama di sini di masyarakat melihat itu kayak gini, kita ingin seperti itu juga. Itu namanya latah. Ya. Jangan seperti itu. Sudah perpendirianlah kalian tetap punya prinsip. Apa prinsipnya? Ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama ada di pondok ini. Saya ini bukan nggak bisa, kalau mau ngepang bisa. Tapi apa fungsinya? Kan gitu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Iqra Ustaz Husain. Wan Abi Burdah. La nikaha illa biwaliyin. Ya. La nikaha illa biwaliyin. Istamir? Rawahul. Ada alif lam Ustaz. Rawahul Imam Ahmad wal arba'ah. Wasahahu Ibnu Al-Madini Wadir kasrah itu di bawahnya tasdid. Wa allahu bil irsal. Siapa lagi yang bawa kita? Tidak ada. Ustaz Gedi ada. Istamir Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fa'inish tajaru shin man la waliya lahu. Illa an-Nasa'iyah wa sahahu Abu Awana wa Ibnu Hibban al-Hakim. Halas fahimtum ya? Sahlun ada? Ma fi muskilah? La nikaha illa biwaliyin. Fahimtum ya? Baik, alhamdulillah. Ayyuma imra'atin nakahat biwaili idni waliha fanikahuha batil. Wadih? Fanikahuha batil. Bidunil wali nikahuna batil. Fa idza dakhala biha wa in antum dakhalta ila al-mar'a wa qad madha amiltum al-jima' at-taladdud al-istimta' al-wad'u al-ba'ah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala budda laka falaha al-mahr wala budda laka an tadfa' al-mahr liman
lil mar'ah li ayyi syai'in Ustaz? Istihlalan lil gimana farjun? Nah, paham ya? Oh, paham, alhamdulillah. Oh, diam. Paham Ustaz? Wajar. Farjun itu kemaluan, ya. Farjun. Fa in istajaru fasultan waliyun man la waliyalah. Istajaru mana? Mana'u. Wa in laisa lakum al-wali bisababil mada al-maut aw syai'in ma fi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasultan waliyun liman la waliya. Jadi boleh sultan itu menjadi wali bagi kita gitu kan. Ada walinya karena dari mana, boleh dong orang-orang di sekitar itu yang kemudian menjadi wali. Kalau masih ada, walaupun antum ada di mana Amerika, umpamanya kan, bapak masih ada di sini, ya tetap ada wali itu. Bagaimana tata caranya? Kita nggak pakai video call. Hah? Online. Nikah online boleh nggak itu? Oh, boleh saja gitu kan. Ya, hanya jarang ya orang-orang gitu tak khawatir nanti terputus, angkat tukar mati kemudian wifi-nya kan. Maka kemudian banyak orang yang kemudian memberikan perwakilan. Saya wakilkan anak saya untuk dinikahkan. Kok nafis ya, perempuan ya, mohon maaf. Yang perempuan maksud saya. Yang perempuan itulah hebatnya perempuan itu. Jadi sehingga memang harus ada wali. Jadi hadis ini Ustazah yang melarang antum itu menikahkan diri kalian sendiri dengan berbagai alasan. Jangan nanti berbagai alasan, saya nikahkan diriku sendiri denganmu. Enak. Gak ada. Batil. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan akhirun itu berarti dia selain sudah tidak sah, maka dia dikatakan akhir itu berzina. Berarti dia sudah melakukan zina. Na'udzubillah. Enak-enak tapi pahalanya tak enak. Kan gitu. Nah, kita harus jadi orang pinter dong. Yang enak tapi pahalanya enak gitu kan. Gimana itu maksudnya Ustaz? Hasan kayak gitu kan. Yang enak mengerjakannya enak tapi dapat pahala enak gitu kan. Gimana itu? Apa contoh lain gitu. Coba dibayangkan sendiri Ustaz Zakaria kan? Hah? Belum cukup umur, jadi belum bisa berpikir ke sana ya. Itu harus diutamakan gitu loh. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita seperti itu, mengerjakan yang enak tapi pahalanya enak. Jadi intinya itu yang kita sebut dengan menyelam sambil minum air. Jangan hanya menyelam kalian ternyata tenggelam gitu, mati. Nah, itu kan yang bodoh kita lakukan saat ini. Ya. Kita menyelam malah minum air sebanyak-banyaknya, nggak kembali lagi ke permukaan, mati dimakan ikan paus. Gitu. Baik, coba kita kemudian selidiki al-wali. Ini kan kalimatnya Ustaz Damara kan wali, ya wali. Saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kalian. Saya baca banyak hal buku, mungkin bukunya tidak selengkapnya, tapi ada beberapa referensi. Kita diskusi santai. Yang pertama adalah kalimat wali. Kalimat waliyun itu berasal dari kata bahasa Arab atau bahasa Laksan? Bahasa Arab. Ya, yaitu waliyun dengan bentuk jamak. Waliyun, waliyani, aulia. Paham ya? Yang berarti madal makna? Artinya enggak tahu. Kalau waliul fasl tahu kan? Apa arti Indonesianya kalau kita kemudian tarik ke bahasa Indonesia? Perwakilan, kalah. Wali dari beberapa hal yang saya temukan, dia sebenarnya maknanya adalah penolong. Dari bapaknya antum itu Ustazah, itu adalah
bagaikan penolong. Ya, bagaikan penolong yang merupakan lawan kata daripada penolong. Lawan katanya adalah aduun. Dia bukan musuh. Wali itu penolong dan bukan musuh. Ya, seperti itu. Bentuk masdarnya adalah al-wala. Masdarnya dari wali al-walaya, atau sebagian juga mengatakan al-wila, ya, dengan makna an-nusrah. Nasara yansuru nasran. An-nusrah itu nasara apa artinya? Penolong. An-nusrah pertolongan. Selain itu juga bermakna kerabat, orang dekat. Bisa dipaham? Jadi wali kita, ustazah terutama, ya, karena gak ada yang laki-laki nih, yang perempuan yang memang harus ada walinya. Jadi bapak kita itu adalah an-nusrah. Dia adalah pertolongan bagi kita, dan dia bukan musuh. Sehingga kemudian menjadi hal yang penting di dalam pernikahan kita. Sedangkan menurut Mustafa Al-Qin dan Mustafa Al-Bugha, berdasarkan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Madhab Imam As-Sabi'i, yaqul al-walaya hiya fil lugha ta'ti bi ma'na mahabbah wan nusrah, wal walaya fi syani huwa tanfidul qaul 'ala al-ghair wal israf 'ala syu'uni. Ya, perwalian secara bahasa bermakna cinta. Ya, bermakna cinta atau pertolongan, mahabbah. Bapak mana yang tidak sayang kepada anaknya? Sayang semuanya. Makanya di situ kemudian dikuatkan oleh Rasulullah SAW, birrul walidain. Apapun yang terjadi, adik-adik semuanya, ustaz-ustazah, apapun yang terjadi kepada orang tua kita, jangan sampai menentang orang tua. Alhamdulillah. Apalagi urusan sepele. Alhamdulillah. Kecuali satu, di dalam surat Luqman itu apa? Kalau kemudian beliaunya mengajak kepada kemusyrikan, nah itu ada dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, jangan kamu ikut. Tapi walaupun ada kalimat jangan kamu ikut, tapi apa perintah selanjutnya? Tetaplah kamu berhubungan baik dengan dia, walaupun dia mengajak kita kepada kemusyrikan. Apalagi ini yang masalah syirik, ya. Apalagi hal-hal yang urusannya sepele. Contohnya Ustaz Nafis? Contoh yang sepele. Warisan. Kan sepele, Ustaz Fajar. Ustaz Fajar kalau menjadi orang hebat, enggak butuh warisan, dia kerjanya bisa menghasilkan banyak uang. Betul nggak? Nah, itu yang harus kalian ciptakan. Jangan menjadi benalu. Nanti menunggu warisannya sedikit, ditunggu. Nah, itulah fungsinya. Kenapa? Nah, kita itu harus belajar disiplin dan kekuatan bagaimana kita memiliki komitmen, kan gitu, Satrio. Jadi jangan berpikir kepada warisan dan lain-lain sebagainya. Itu sepele itu. Tapi itu yang menjadi banyak hal permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Gak dapat ini, gak dapat itu. Yang satunya menentukan sendiri. Keren orang sekarang itu. Urusan apa namanya? Urusan warisan itu tentukan sendiri. Enaknya saja, kan gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Harus berdasarkan faraid. Nggak berdasarkan faraid, bagaimana kira-kira? Itu sudah sepakat nggak? Tapi semuanya kan gitu. Kalau perempuan semuanya enak bagi rata. Kalau laki-laki semua anaknya bagi rata. Laki-laki perempuan, nah itu yang harus mengalah. Perempuan lebih sedikit. Kenapa kok lebih sedikit? Jangan ngempet yang perempuan, karena kalian dapat dari suami yang sama-sama banyak. Gitu. Berarti adil dong. Nggak ada yang tidak adil. Kecuali kalian tidak mau menikah. Nah, itu muskilahmu. Itu masalahmu, bukan masalah faraid. Kenapa kamu tidak menikah? Karena Allah sudah mengatur sirkulasi sistematis hidup kita itu, Ustaz Nafis. Paham ya? Sistematis. Menikahlah. Dengan tidak menikah. Nah. Jelas ya? Secara syariat ia menyerahkan perkataan kepada orang lain dan pengawasan akan keadaannya. Jadi seorang perempuan kepada walinya dia pengawasannya. Tentu saja karena kita masih baru, maka sangat mungkin menghadapi
berbagai permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga masih membutuhkan bimbingan kan seperti itu kan. Terus kemudian sehingga kemudian seorang wali dia kemudian menjadi orang yang melindungi kita, bukan hanya melindungi secara fisik ya. Jadilah wali yang tidak hanya melindungi secara fisik, tapi melindungi secara apa istilahnya? Batin. Batin itu istilahnya, batin itu lebih kepada pengetahuan, Ustaz. Pengetahuan. Kalau hanya fisik saja pengetahuan tidak akan tetap akan berontak. Ini yang harus kita kuatkan. Ya. Batin, pengetahuan yang dari dalam. Ya, bahasa manajemennya motivasi intrinsik gitu kan. Intrinsiknya ini harus kita kuat. Karena kita tahu bab ini, kita tahu ilmu ini, maka itu kuat bagi kita untuk kemudian melakukan berbagai hal yang sangat sempurna nanti. Tidak hanya fisik. Baik. Di antara al-asma al-husna ada kalimat al-waliyu. Sahih ya? Asmaul husna yang berarti pemilik sesuatu secara keseluruhan dan yang berhak mengatur segala sesuatu. Jadi wali antunnah itu dia berhak mengatur segala hal. Makanya kalau berurusan dengan kemudian antunnah itu ingin kepada laki-laki si A, laki-laki si B dan lain sebagainya, pinter-pinterlah dalam berkomunikasi. Jangan langsung apa namanya, nggak terima Pak, saya sudah bukan seperti itu. Pintar-pintarlah berkomunikasi, jelaskan secara menyeluruh. Kan sudah kita tahu arba atau kahul mar'ah li arba itu juga bisa berlaku kepada yang laki-laki. Jadi dipilih agama. Kalau agamanya yang baik, alhamdulillah itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kalau hanya agak harta saja, harta itu ya orang lain yang mengatakan itu baik, tapi belum tentu kita mengatakan baik. Paham ya maksudnya? Contoh, Ustadz Fikur ini mungkin istrinya kaya. Oh Ustadz ya, amin. Istrinya kaya. Ketika saya melihat, saya orang luar kan, saya tidak menjadi dia, tapi saya menjadi orang luar. Apa yang pandangan saya tentang Ustadz Fikur? Nyaman atau tidak nyaman? Pasti nyaman. Semua orang akan mengatakan itu. Tapi belum tentu Ustadz Fikur yang mengalami harta yang banyak dan lain sebagainya, hubungan dengan istrinya dia sesuai dengan syariat. Paham maksudnya? Nah, bisa saja istrinya malah sewenang-wenang karena dia merasa lebih kaya. Benar apa salah nih dalam pernikahan? Salah. Kecuali Ustadz Fikur gak mau kerja. Kalau gak mau kerja ya gak apa-apa, ditendang kan. Abangku sayang ada uang abangku sayang, gak ada uang abangku tendang suruh laku. Kan gitu. Perkaranya kan di situ. Jadi begitu. Jadi bisa saja nanti karena agama yang tidak kuat, Ustaz Abdullah, ya, agama yang tidak kuat, pengetahuan agama yang tidak kuat, harta itu tidak terasa kemudian kenyamanannya, keenakannya itu. Naudzubillah. Ini yang kita sebut dengan harta yang tidak barokah. Tapi kalau sudah barokah itu karena agama kuat dan lain sebagainya, makanya Rasulullah itu tidak salah Rasulullah. Fatfar bidatid din taribat yadak. Utamakan kemudian pilih agama ini sehingga kamu memiliki keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan dunia dan akhirat. Jangan hanya memilih yang cantik. Bisa-bisa yang cantik sama tetangganya nanti masih naksir lagi tetangga itu. Ribet sama kalian juga lagi. Naudzubillah. Iya kan? Orang cantik tuh banyak yang suka walaupun sudah punya suami. Laki-laki yang satunya mengatakan masih satu suaminya, bisa gagalkan. Begitu. Orang yang sudah nafsu apa itu? Kita rekam ya kan. Urusannya kan urusan tetap permasalahan. Permasalahan antara dua laki-laki gara-gara seorang perempuan kan gitu. Harta juga seperti itu. Alhamdulillah. Ya, itu perlu diperhatikan Ustaz. Ya. Enggak apa-apa walaupun tidak kaya tapi nyaman gitu.
dipandang, nggak bosan, Ustaz Nafis kan gitu saja. Datang ke rumah, senyum, kita senyum, nyaman gitu kan. Nah, iya mau yang mana tuh? Serius ini. Hah? Nanti kantum datang ke rumah merongok, salah sedikit pelpal kalian gitu kan. Akhirnya nggak tidur di rumah kalian alasan mau ngopi sama teman, padahal di rumah tak nyaman. Naudzubillah. Sama juga kalian juga seperti itu mungkin ke istrinya kan. Naudzubillah. Naudzubillah. Maka kuatkan adik-adik ya, kuatkan ilmu ini, pengetahuan ini jangan disia-siakan. Bagaimana 6 tahun ini bisa memberikan kenyamanan bagi kita, biar tidak rugi kita. Wah, 6 tahun gini-gini ternyata tidak memberikan faedah yang banyak. Ya. Kata wali di dalam kitab dipakai dalam beberapa istilah, waliyul yatim, yaitu orang yang diserahi untuk mengurus kewajiban termasuk harta anak yatim dan memeliharanya. Nah, di dalam kitab Bulughul Maram juga babuz zakat ada di situ, man kana waliyan lil yatim lahu malun, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam falyattajir. Seorang wali saja memang harus orang yang hebat, orang yang berpengetahuan, bukan orang yang awam. Kenapa? Andaikan dia kemudian diserahi tanggung jawab akan anak yatim dan anak yatimnya itu kaya, maka dia bisa mengelola harta tadi. Mengelola dengan apa, Ustaz? Mengelola agar menjadi usaha yang lebih banyak menghasilkan uang gitu loh. Itu Rasulullah sampai ke sana. Itu babul iktisadiyah, babul ekonomi itu. Nah, itu saja menjadi perhatian besar dalam Islam gitu kan. Apalagi wali yang lain. Waliyul mar'ah, ada pengertian yang lain. Waliyul mar'ah yaitu orang yang diserahi untuk melaksanakan akad nikah. Tidak sah suatu akad nikah tanpa adanya seorang wali nikah. Hal ini sebagaimana pendapat Abdurrahman Al-Jazairi bahwa makna wali dalam al-fiqhu ala al-madhab al-arba'ah, al-waliyu fin nikah huwa ma yatawaqqaf alaihi sihatul aqdi fala yasihu bidunihi. Wali dalam pernikahan adalah apa yang terletak di dalamnya kesahan akad nikah dan kemudian tidak sah nikahnya tanpa adanya wali. Begini. Jadi jangan kawin lari, naudzubillah. Sudah lulusan pondok menikahnya lari, enakan duduk kok. Jangan lari ya, yang tenang, yang bebas, bukan tidak ada. Ya kenapa? Latah, kalau bahasa saya latah. Mungkin ya Allah satu-satunya fanatik dengan laki-laki itu, atau yang laki-laki fanatik dengan perempuan itu latah. Sudahlah berpikir panjang. Pilihan orang tua itu selalu pasti yang terbaik. Saya rasakan itu. Itu lalui saja hidup ini pasti akan dapat kalian. Ya, karena Allah sudah memilihkan. Punya Ustaz Rio ini sudah ada ini. Itu nggak perlu ngatur. S2 mula-mula sudah ada di samping. Ternyata lulus sebangku, kan? Nggak tahu. Yang diberikan serang ternyata tidak jauh. Ustaz Fikur juga seperti itu semuanya gitu. Jadi santai saja, pasti ada. Kuatkan dulu dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, wali dengan makna al-umara, yaitu orang yang mengatur pemerintahan sebuah wilayah tertentu. Maka di dalam hadis yang kita baca tadi, fas-sultan waliyun liman mula waliyalahu. Ini hal yang sangat penting untuk kita pahami dahulu tentang al-wali ya Ustaz-Ustazah, sehingga kita memahami secara kafah bagaimana kita menyikapi yang kasarnya adalah orang tua kita yang akan menjadi wali bagi kita di dalam pernikahan kita nanti. Kita itu adalah perempuan, yang laki-laki hadir saja bapaknya. Jangan menjadi wali juga. Ya. Nah, itulah. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Minggu depan kita akan bahas banyak sekali. Saya baca buku itu untuk kemudian memberikan penjelasan
Tapi sampai detik ini, semoga ini menjadi penjelasan yang lebih baik bagi kita. Banyak hal yang kita dapatkan. Apa sih sebenarnya, siapa sih sebenarnya wali itu bagi diri kita dalam kehidupan kita yang hanya sementara ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum biyaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.